mindset jelek seller yang bikin jualan mereka nggak laris-laris. Nah, gini, sebagai seller, banyak banget nih teman-teman yang mikir, gue tuh harus ngapain apa sih? Kita mikir ke action apa yang kita lakukan biar jualan kita bisa laku. Bener nggak? Kita mikir harus ngapain, harus bayar apa, harus ngerjain apa, supaya barangnya kita bikin jadi top selling gitu kan. Nah, tapi ternyata sebenarnya kalau gue perhatiin ya, dari gue banyak ngobrol sama banyak seller-seller ketika tiap kali kita lagi event roadshow nih, gue nemuin kalau ternyata kadang tuh bukan masalah action plan-nya sih, bukan masalah kerjanya, bukan masalah langkahnya, tapi mindset-nya aja nih. Dari seller tuh banyak yang mereka tuh mindset-nya tuh ngerasa ya kurang tepat gitu loh. Mindset-nya kurang tepat, mindset-nya kurang bener, dan mindset apa aja nih yang gue lihat banyak banget ngehambat seller biar nggak berkembang. Nah, jadi di sini gue mau review, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, satu nih, ini adalah mindset yang kalau gue rasa tuh, kalau lu punya mindset ini, percaya deh sama gue, kagak bakalan pernah bisa untung. Gitu ya, beneran kagak pernah bisa untung. Kenapa? Karena gini, mindset yang salah adalah ketika lu berpikir kalau boncos itu adalah rugi, dan boncos itu musuh utama, dan lu nggak boleh boncos. Kenapa kayak gitu? Karena gini, lu harus ngerti adalah prinsip utama lu jualan, prinsip pertama lu dagang, prinsip pertama lu bisnis adalah yang namanya bisnis di awal, memang kita tuh pasti keluar uang. Nggak mungkin ada bisnis yang nggak keluar uang. Sesimpel gini deh, kalau misalnya lu baru seller baru ya, coba lu pikir, lu buka toko, pertama kali lu harus ngapain? Cari tempat. Cari tempat ngapain? Keluar modal. Pasti untung nggak? Enggak. Bisa nggak lu udah keluar modal, lu bayar sewa terus lu rugi? Bisa. Banyak banget yang seperti itu. Gitu. Semua juga ngalamin begitu. Lu stok barang, pasti laku nggak? Enggak. Kalau kalah nggak laku gimana? Ya udah, ya gimana lagi? Tapi memang itu adalah faktanya. Jadi menurut gua yang pertama adalah kalau lu mikir adalah boncos adalah musuh dan lu takut dengan boncos, gua rasa lu nggak pernah bisa jadi seller. Jadi yang benar adalah kalau lu jadi seller, lu bukan berpikir boncos, tapi berpikirlah boncos itu adalah belajar, boncos itu adalah investasi. Di awal ketika lu ngelakuin apapun, gua kalau ketika nyoba sesuatu baru, gua tau gua pasti bakal rugi. Gua pasti bakal boncos. Tinggal gini, lu batasin. Boncos gua mau dibatas sampai berapa? Limitnya berapa nih? 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, ya tergantung kondisi lu kan. Nah, ini memang kayak omongan gampang ya, yang kayak mungkin banyak orang bilang, itu mah lu ngomong karena lu bukan perintis nih. Kagak cuy, gue perintis sejati. Gue mulai bener-bener dari nol, dari minus anjir. Nyokap gue cuma jualan nasi kuning di depan sekolah. Nah, lu mau gue pewaris dari mana? Nah, terus kalau misalnya, tapi kenapa gue bilang boncos kayak gitu ya? Jujur sih, dulu juga gue benci sama boncos gitu ya. Kalau bisa mulai itu sesuatu, cari yang gratis gitu kan. Tapi setelah gue ngalamin sekarang gitu kan ya, ibaratnya gini, lo kalau mau mulai satu usaha tuh bisa dikerjain dua macam menurut gue. Satu, versi kerja keras. Kalau buat kaum perintis gitu ya, udah, lu punya modal nggak? Peluru lu banyak nggak? Berapa kali lu bisa bertahan? Peluru lu cuma sekali tembak, 2 kali tembak, ya udah. Kalau lu kayak gua begitu ya, berarti pertama kali adalah carilah bener-bener usaha yang modalnya seminim mungkin, resikonya seminim mungkin, tapi gua bakal fair ngomong, capeknya setengah mampus. Kenapa? Karena gini, kalau gue perhatiin sekarang, kayak ketika gue mulai bisnis baru, kalau lu punya modal, lu tuh punya banyak apa ya? Ya, orang harus capek, lu kagak capek deh, lu punya fast track deh gitu kan. Potong, lu bisa beli waktu. Tapi kalau lu kagak punya modal, ya berarti lu harus capek. Gitu kan. Nah, maksudnya gimana? Kenapa gue bilang dari awal boncos nih ketika kita ngomongin jualan online ya. Contoh gini, gue punya barang. Barang ini, kalau misalnya gue mau promosiin, kalau gue punya duit, gue kagak aja langsung spend 1 juta. Pengen tahu, kita lihat besok udah bawa 1 juta, ada nggak yang respon? Keluar 1 juta, dapat hasil besok. Cepet. Perintis bisa nggak kayak gini? Kagak bisa. Nah, terus gimana? Apa yang bisa dilakuin perintis biar sama? Ada. Kan jangan kata siapa kagak bisa. Sekarang gini, kalau gue mau mempromosikan barang, berarti gue 1 juta, gue dapat berapa orang yang view nih, trafficnya nih. Ya, misalnya katakanlah dari 1 juta, satu kliknya 1000, gue dapat 1000 orang yang view. Berarti kan gue dapat respon dari 1000 orang. Ada nggak cara gratisan? Ada. Gimana? Lu post di banyak sosmed, di banyak grup, di mana-mana, ya barang lu ini biar dilihat 1000 orang. Sama nggak efeknya? Mungkin nggak sebagus iklan. Kenapa gue nggak bilang nggak sebagus iklan? Karena kalau iklan terkontrol kan, traffic spesifik kan. Kalau ini kan traffic tidak spesifik. Dulu mungkin harus kerja lebih banyak, 3000 gitu kan, kayak gitu. Nah, dari situ lu bisa dapat respon yang sama, gitu kan. Nah, tapi intinya adalah lu harus mau, mindsetnya menurut gue adalah jangan sampai gini, gue nggak mau beresiko, karena kalau lu takut beresiko, lu takut boncos, lu takut dengan resiko, nggak mungkin lu laku, gitu. Jujur ya, waktu dulu awal gue jualan,
gue pernah cerita, gue jual suplemen, ya kan. Gue masukin dulu lewat BBM. BBM itu zaman dulu ada yang namanya pin train, kalau kalian ingat tuh di zaman itu ya. Jadi adalah lu broadcast ke orang, kasih tau pin, jadi pin lu kesebar di mana-mana, banyak orang yang add dapat kontak. Nah itu tuh cara menuhinnya. Nah lewat pin train, gue bisa ibaratnya nanti promosiin, gue broadcast, gue update status segala macem. Banyak orang yang lihat barang yang gue jual. Ada nggak yang bakal tertarik? Ada. Gitu ya. Itu cara pertama. Ya. Nah cara kedua, dulu gue pakai Kaskus. Wah, sering tuh nge-spam tuh akun kemben, udah biasa. Gitu. Tapi itu adalah cara-caranya. Belajar SEO, belajar mana, itu adalah caranya kalau lu sebagai perintis. Tapi misalnya adalah segala sesuatu ada resikonya. Gitu kan. Dan kalau lu nggak tahu, lu cari tahu. Gitu kan. Nah, yang kedua, biasanya lagi nih, mindset yang biasanya banyak orang salah adalah ketika lu saklek dengan apa yang udah lu tahu dan lu nggak mau update. Misalnya gini, oke, menurut gua jualan itu caranya, misalnya lu bayangin ya, kalau gua dulu gua belajar lewat BlackBerry Messenger, terus sampai sekarang jualan harus lewat BlackBerry Messenger, mati gua. Orang udah nggak ada yang pakai lagi. Kebayang nggak? Kagak bisa nih, lu harus tahu apa nih ya, update baru apa nih gitu. Kayak sekarang, kalau jualan online gue lihat salah satu jualannya stabil, lu jual di e-commerce mungkin di Shopee lu stabil. Tapi kalau lu pengen growth cepat, mungkin lu bisa main di TikTok Shop. Itu growth-nya cepet banget gitu kan. Tapi growth cepat itu diimbangin dengan lu harus tahu apa yang harus dilakuin. Bener nggak? Nggak bisa tuh biasa-biasa aja gitu kan. Nah terus mindset yang ketiga yang gue lihat juga banyak orang salah adalah banyak orang seller mikir kalau produknya nggak laku itu salah platform, kalau nggak salah kompetitor. Maksudnya gimana salah platform? Salah platform itu gini, wah Shopee sadis nih, TikTok sadis nih, produk gua nggak dikasih traffic. Padahal mungkin kalau versi mereka, produk lu itu dari data kita tidak laku, ngapain gua kasih traffic? Atau kalau nggak gini, salah kompetitor. Gila, kompetitor gua semua banting-bantingin harga. Gua nggak bisa untung dong. Menurut gua bukan lu kagak bisa untung, lu aja yang bego. Kenapa orang lain bisa jual murah tetap untung, lu kagak untung? Berarti kan ada operasional cost atau ada sesuatu yang bisa lu pelajari kan, biar bisa lebih murah kan, gitu kan. Dan yang terakhir, mindset terakhir adalah mikir kalau produk udah bisa laku, itu bakal selamanya. Gue sering banget ketemu seller yang gitu, gila ini dulu laku banget, kenapa ya sekarang udah gak laku? Ya memang umurnya udah gak ada pak. Kalau umurnya udah gak ada, ya lu gak bisa ngapa-ngapain lagi, lu harus benahin, lu harus ganti. Karena kalau lu paksain, ya mau gimana gitu loh. Ya kan? Gak bisa nih, kurang oke nih, gak laku nih gitu. Nah, jadi itu dia tadi nih, beberapa mindset yang gue lihat banyak bikin ngehambat seller buat growth. Karena ini kalau lo punya mindset ini, ketika lo bisa jualan lo harus bisa laku pun, lo bisa rugi sendiri karena mindset lo yang ngeblok lo, gitu ya. Nah, ini dari riset gue, kasih tahu gue nih, menurut kalian mindset apa lagi yang ternyata tuh ngehambat buat kalian tumbuh? Coba dong tulis di komen, jangan lupa buat like dan share video ini ke yang lain.